Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. RT, forum RT, ini Pak Lurah dia. Kelurahan ya Asupna. Oh, iya Pak RT. Pak RT Karwet. Siap. Beda geus make baju bodas gitu mah gajinya gede berarti ya. Nunggu baju. Alhamdulillah Bapak. Kunaon ieu teh asalna? Ieu teh perumahan lain asalna. Anes Pak. Heeh. Ayo salim. Kapling. Kan. Wah, pemandangan Pak Dedi teh. Pak Dedi teh tong dimutu. Kumaha? Urusan anak kumaha mimitina tadina. Kang Dedi teh meninggal besar. Tadina urusan anak kumaha tadina? Urusannya begitulah. Ayo, kita kongko-kongko. Anu bisa ngajelaskeun saha? Enggak di sini aja. Gimana? Saha bisa ngajelaskeun anak? Gimana awalnya? Awalnya tahun 2002, karena ini adalah sawah. Ini sawah nih, 2002. Sawah, Terus Antara tanah ini sama sawah juga lebih dari semeter lah dalamnya. Ya. Jadi ini sawah, area sawah. Ya. Tahun 2002. Tahun 2002. Nah, terus Dan tanah ini dibeli oleh Haji Erianto Dari? bersama tim dari orang Bandung. Oh. Bu Haji. yang punya tanahnya orang Bandung. Orang Bandung. Dibeli sama Haji Erianto. Ya, Terus dibeli dan dan dengan rekan-rekannya, dan di sini juga ada saksi beberapa orang. ya dibeli sama Haji siapa tadi Haji Erianto dan rekan. Dan rekannya. Ya kan? Ya. Haji Erianto tuh pengembang atau apa? Haji Erianto itu adalah ketua LDI-nya Kediri. LDI Kediri. Di sini dulu jamaah LDI. Bukan. Ya. Ketua LDI Kediri, kemudian belilah tanah ini. Beli tanah Berapa ini. luas yang dibeli? 12.400 meter. Hampir 1 hektar lebih ya, Ya. 1,2 hektar. Ya. Terus Dan setelah dia pada saat pembelian, orang sini ada beberapa orang ikut, RT, RW, dan sekarang sisanya tinggal RT. Pada saat beli bersama timnya di Bandung pun, memang acaranya di sana untuk dikapling. Acaranya di sana pun waktu pembelian ada dikapling, ada 1,2 saksi. hektar rencananya Ya. dikapling. Ya, Terus setelah kembalinya dia dari Bandung selesai transaksi ke sini, tidak lama kemudian langsung dibentuk sawah tersebut, dibuat jalan dan dibentuk kapling. ya menjadi kawasan totalnya. dibuat kawasan siap bangun. Betul. Terus dibikin Dibuat kapling-kapling. jalan. Betul. Dibelilah Totalnya- kaplingnya. Totalnya 100 kapling. Berarti Ya, satu kaplingnya 120 meter. variasi Pak. Ya. Dan setelah dibentuk kapling, pasang plang. Tanah ini dikaplingkan. Ada berdiri kantor pemasaran di Babakan Sananga. Disebar brosur, pamflet. Ya. Yang bikin kaplingnya siapa? Haji Suroso. Haji Tim yang ikut beli Oh, ke pokoknya Bandung. tim yang beli tanah ini membuat usaha untuk mengkapling tanah ini. Betul. Dibuatlah per meternya di kapling jadi berapa harganya? Harganya waktu itu 400 ribu per meter di depan, yang di belakang sampai ada yang 350 per meter. Tahun 2002. Dibelilah oleh warga. Dibeli oleh warga. Kredit, Pak. Dibeli ada yang cash, ada yang kredit. Nah, ini berlangsung selama 3 tahun. Kurang Pada lebih lunas 3 lah tahun. selesai 3 tahun. Setelah lunas, kan sudah ada nih notarisnya. Notarisnya waktu itu Enjang yang pertama kali. Notaris Enjang bikin sekitar 20 AJB ya. Kemudian Anjing Enjangnya meninggal, diganti oleh Tapeldi, Iya. notarisnya. Nah, setelah di Tapeldi, lunaslah semua beres, semua punya AJB. Nah, pada saat semua sudah punya AJB, kita bersama-sama ke kantornya Tapeldi menanyakan, ini AJB kapan bisa jadi sertifikat? Pada saat itu ya kalau datang sendiri-sendiri ya
dicuekin kita Pak. Tapi setelah bersama-sama akhirnya itu ada siapa? notaris Pengganti Injang. ya. Setelah kita datang rame-rame ke sana, ada pegawainya dari Tapeldi sambil membawa 13 sertifikat. Dia bilang penyebab dari AJB kita nggak bisa jadi sertifikat itu karena sertifikat induknya itu dipinjam oleh pengembang Suroso, dipinjam, dan ini sebagai jaminannya 13 sertifikat Cikarang. Nah setelah itu kan kita udah mulai resah, kita sekarang terus samperin ke sana. Akhirnya kita dimediasi di desa, mediasi pertama di desa. Haji Erianto sambil membawa sertifikat aslinya, dia bilang tanah ini saya dulu beli 1,6 M. Masa sih 1,6 M, katanya saya hilang begitu aja. Kemudian pertemuan kedua, kita masyarakat sudah rembukan, ya sudah kita sama-sama ganti 1,6 itu. Tapi acara yang kedua itu setelah kita sanggupi 1,6 M, dia nggak mau, dia pengen harga jual beli harga pada saat itu. Nah kita juga keberatan, masa udah beli lagi. Akhirnya bergulirlah kita digugat. Jadi warga yang digugat. Menang lah. Di Karawang menang, Di pengadilan negeri menang. Pengadilan tinggi menang, di MA menang juga. kalahnya di mana? Kita itu tiba-tiba di PK. Mereka PK. yang penggugatnya PK. Ya, penggugatnya PK. Kenapa Hasilnya di PK kita sampai kalah? Ya, Ada sebenarnya administrasi nggak yang dilupakan oleh pemenang PK, oleh pemenang di MA? tidak ada ya. Artinya aspek administrasi itu bikin jawabannya telah. Kita bikin jawaban, tapi jawaban kita waktu diantarkan ke PN Karawang digelapkan oleh pegawainya. Jadi PN. jawabannya nggak nyampe ke MA. Betul, kita taunya itu karena pas keluar keputusan PK kita lihat kok kita dianggapnya nggak jawab. Kita baru tahu bahwa apa yang kita jawab itu nggak nyampe. Jadi karena prosedur administratif yang akibat surat digelapkan. Ya, Jadi surat yang dikirim ke PN tidak dikirim ke tidak sampai MA. Ya, Karena zaman itu masih manual. Kalau sekarang kan sudah bisa jawab langsung kan? Oh, sebenarnya sih mungkin karena ketidaktahuan kita ya Pak. Karena ketidaktahuan kita datang ke sana, diterima oleh salah satu pegawainya, diambil, kita nggak ngerti lagi. Kita udah aja selesai. Jadilah kalah. Iya, karena waktu itu kan pas di PN juga lagi ada acara upacara atau apa gitu. Jadi kita ditanya. Kalau kalah berarti harus dieksekusi dong. Betul. Nah ini sekarang yang menjadi resah kami Pak. Pihak sana lagi mengajukan eksekusi. Karena sekarang udah bernilai tinggi. Ya betul. Dan menurut kami ini sangat nggak masuk akal ya Pak. Kita transaksi 2002. Kemudian hampir 10 tahun ada yang datang ke sini bilang nggak pernah ngejual. Padahal saya sendiri pada saat beli saya lihat Ya di Indonesia biasa begitu. sertifikat induk ada, saya lihat ditunjukkan. Ya di Indonesia bisa begitu, biasa ada bapak punya tanah, bisa tiba-tiba orang ada ngaku punya tanah Pak. Nah, Indonesia begitu Pak. Di Bandung itu Universitas Muhammadiyah, tanahnya adalah wakaf. Yang memberi wakafnya masih ada. Sekarang digugat oleh orang lain yang mengaku tanah itu. Indonesia Pak. Karena ada orang yang hidupnya dari mafia tanah. Ya itu Pak. Dia mainnya di pengadilan. Ya bapaknya kenapa lalai yang di MA udah menang tuh di PK-nya. Terlalu santai kalau terlalu bahagia tadinya udah menang. Itu. Mungkin karena ketidakngertian kita juga Pak. Ya. Pengacaranya ganti. Pengacaranya ganti. Bukan ganti, kita nggak lanjut. Harusnya dilanjut sampai PK. Iya. Iya. Pengacaranya nggak didampingi lagi. Iya. Ini berapa kepala keluarga nih yang harus pindah?
Sekarang yang tinggal di sini lebih dari 50 kakak. 50 kakak. Lebih dari 50 Ya kalau dari sisi status hukum kan udah jelas mereka pemenangnya Pak ya. Kalau hukum kan gimana, musalahmu bener ya hukumnya tetap hukum. Problem kan itu. Iya. Kan gitu loh. Kita benar. Tapi kalau kata hukum salah ya kita jadi salah. Kita pemilik, kata hukum kita bukan pemilik, ya kita bukan pemilik. Kayak dari itu Pak, Nah. kita mohon bantuannya Pak. Gimana, saya lagi mikirin cara ngebantunya gimana. Mana kemarin saya nuruh Pak Ojat. Kak yang ngerti cara beracara. Ya, ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah kita ingin ketemu si pelaku penipuan karena ini jelas-jelas ditipu masyarakat. Ini yang pertama. Yang menipunya siapa? Si Suroso itu tinggal yang menjual waktu itu kan si Suroso. Yang menjual tanah ini Yang ke warga. Ya. Terus Dengan pasang kantor dan sebagainya. Itu si Suroso harus diketemukan, itu yang pertama. Heeh. Yang kedua, kalaupun masyarakat harus bayar lagi, berarti mohon kebijakannya untuk harga yang terjangkau. Karena mereka minta bayar lagi sekarang. minta bayar lagi Minta berapa? 3 juta per meter. Walah, nggak akan kejangkau Pak. Ya. Walah, nggak akan kejangkau Pak. Ya. Sejuta juga. Tapi waktu itu nggak akan. ada satu keluarga yang sudah dia berani bayar lagi dulu itu bukan dulu kemarin itu 2000 Baru beberapa tahun ya yang lalu 2020 2019 2020 dia beli lagi dengan terpaksa, jadi supaya dia mendapatkan ketenangan lah menurut beliau Pak Haji Anatamnya ya. Terus kemudian dia bayar lagi, bayarnya 300 meter itu harganya 280 juta ya. 320 meter, 320 harganya 280 juta. Berarti sekitar 875.000 per meter. Nah, sekarang kalau masyarakat suruh bayar seperti itu juga, insya Allah masyarakat akan siap disamakan dengan yang sudah kan itu ya. Yang sudah bayar 800. 875 per meter. Dan masyarakat juga Kalau 800 masyarakat bisa. siap. Memaksakan diri lah Pak. Maksa ya gimana daripada pindah nyari yang lainnya susah. Sebagian besar gitu. Sebagian besar bisa, sebagian ada yang nggak bisa. Karena memang keterbatasan. Ya kalau 3 juta per meter kali 1.200 berarti 36 miliar. Ini juga belum harga pasarnya di sini Pak. Harga di sini berapa harga pasarnya? Beberapa tahun yang lalu Alfa aja beli cuma 1 juta per meter. Iya. Yang gugatnya sekarang di mana kedudukannya? Yang gugatnya di Kediri. Di Kediri. Kok di Kediri? Pakai pengacara ke sini. Enggak, artinya dia mengakui bahwa dia pemilik tanah ini memang pernah tinggal di sini. KTP-nya ada 3 Pak. Waktu perkara juga makanya kita dimenangkan di pengadilan negeri. Waktu digelar perkara KTP-nya ada 3. Satu. Jadi, KTP-nya mana? KTP di Kerawang. Terus di mana alamatnya beda-beda Pak. Istrinya 3 kali. Nggak tahu tuh Pak. KTP-nya 3, satu Kerawang, satu. Kediri, satu. Mana Satu. lagi ada 2 tuh Kerawangnya. Logatnya ngomongnya Tapi Jawa alamatnya apa beda. Sunda dia? Jawa Timur Pak. Oh, Jawa. Ya. Anehnya Pak, sesudah 10 tahun baru dia ngaku-ngaku nggak merasa menjual. Oh, dia mengakunya Jadi, tidak merasa terjual. Iya betul Pak. Dia Masa sih 10 merasa tahun? pemilik tanah ini tapi tidak merasa menjual. Iya, Enggak, tidak dia pernah tanya menjual. dia punya tanah ini dari mana? Sudah Pak, kronologinya ada. Nah, Pada saat dia beli, Heeh. tadi kan kita ceritakan ada aparat di sini yang ikut ikut ke Oh, dia pernah Bandung. beli emang? Beli. Beli dari siapa? Beli dari Haja Siti Halimah di Bandung. Beli dari Bandung. Memang waktu itu timnya juga ada diskusi bahwa tanah ini dibeli itu untuk dikapling. Di sini ada Haji Nih, Erianto yang ngaplingin ini. sama tim Ini yang yang punya. mengaplingkannya. Kita beli kapling dari sini. ini Pak, ini orangnya. Nah, ini kita beli kapling dari ini. Ini yang Iya, punya. Ini yang kaplingin. Ini yang sekarang. Jadi waktu tidur satu kamar dia tuh Pak. Ya, kita Di Bandung. enggak masyarakat beli dari Pak Erianto. Bukan, dari pengelolanya Pak. Dari ini nih, Suroso. Oh iya. Masyarakat beli. Nah ini pemilik awal Pak. Ini yang Bu Haji yang punya. Bu Haji orang Kerawang. Bandung. Oh, tapi punya tanah di sini. Iya.
oleh Bu Haji itu dijual tanah ini ke Herianto, ya kan? Ke sini dijual, sah dijual. Herianto ini. Oke, oleh Herianto kemudian Dikaplingin sama Suroso. dikaplingin sama Suroso. Ini atas izin Herianto nggak Suroso kaplingin? Pastinya atas izin, Oke. karena mereka juga pada saat berbeli, mereka diskusi tanah ini setelah dibeli akan dikapling. Nah, kemudian dikapling. Iya. Setelah dikapling kemudian dibelilah oleh warga. Oleh warga. Dibeli oleh warga. Setelah 10 tahun, 10 tahun ada yang ngaku. Herianto ini bilang Herianto ini bilang dia nggak tidak pernah merasa jual. menjual. Itu Pak masalahnya. Dan satu lagi Pak, Oh. yang penting Pak, Herianto tidak merasa menjual. Iya. Herianto tidak merasa menjual, tapi logikanya nggak mungkin dia nggak tahu selama hampir 10 tahun tanah sawah ini berubah jadi Sekarang bangunan. Surosonya di mana? Surosonya kita sudah laporkan Pak. Iya. Kan yang jual kaplingnya Suroso. Betul, Pak. Berarti kan Herianto sama Suroso harus ditemuin Jadi dong. sengajanya Pak supaya kabur setelah 10 tahun nggak kelihatan baru dia nongol Heriantonya. Yang logis saja Pak, kalau seandainya dia memang dia nggak menyuruh Enggak, andai Suroso. kata gini, dia kan pasti denger nih tanah ini dikapling-kapling Betul, sama iya. Suroso. Nah, itu, Pak. Kenapa nggak dari dulu sama Betul, Herianto? nah itu. Kan logikanya Pak, nggak mungkin aja Herianto. Heeh. Ini Pak RT bikin KTP di sini, Pak. Logikanya. Pak Herianto. Betul, Pak. Logikanya nggak mungkin Haji Herianto nggak tahu, karena Haji Herianto itu mertuanya ada di sini Pak. LDI sini. LDI Kerawang. Dia anggota LDI. Iya Pak, dia ketua di Kediri Jadi kayaknya Pak. setelah kami terjadi seperti ini Pak, kami melakukan penyelidikan, ternyata Suroso itu adalah LDI-nya Cikarang. Cikarang. Mertuanya Herianto ini LDI-nya Kerawang, sedangkan Heriantonya sendiri LDI di Kediri. Oh. Jadi mereka Ini tuh satu semuanya kumpulan anggota LDI. Ya, Betul, Pak. Ya tinggal kumpul dong LDI sama LDI. Betul. Kan sama-sama ngembangin dakwah Islam, ya kan? Ini Islam nih urusannya. Orang-orang kehilangan tempat tinggal padahal dia sudah bayar. Ini kan titah agama yang harus kita bereskan. Ya kan? Agama kan itu intinya. Iya, Pak, gitu. Ya kan? Agama itu kan intinya itu. Hatinya toleran, kemudian hidup tidak boleh saling merugikan orang lain. Ya, andai kata pun ada peristiwa ini, aduh masa kita tega sih ngusir orang. Nah, sekarang Pak ininya di mana? Pak ininya? Suroso. Pak ininya nih Herianto. siapa? Heriantonya. Di Kediri. Di Kediri Pak. Yang di sini kuasa hukumnya. Iya Pak. Kuasa hukumnya siapa? Kuasa hukumnya Endang Suharta, tapi yang aktif ke sini Rudi BG. Oh, Rudi BG yang aktif ke sini. Kata kuasa hukumnya tentu harus 3 juta. Ya. Dan anehnya Pak, dia mengajukan PK ini sudah lewat waktunya Pak. Kadaluarsa. Itu apakah memang dibenarkan Pak? Susah Pak, kan udah buktinya di PK-nya diterima, kita nggak bisa ngomong. Itu. Putusan itu walaupun salah udah jadi putusan tetap putusan. Gitu loh persoalannya. Walaupun salah, walaupun gimana putusan ya tetap putusan. Ya, Pak, pada saat Orang yang memutusnya boleh dihukum, Pada tapi saat putusannya tetap sah. Itu hukum Indonesia. kita beli kapling Pak, ini nggak gelap-gelapan Pak, resmi. Contoh, ya ada kantor pemasaran Pak. Dari Ada kantor pemasaran nih, kantor pemasarannya. Ada kantor. Juga dia buat atribut yang tadi saya bilang, ada plang, ada Iya. pamflet, dia juga ada mapnya, ada ya, pamfletnya. ini kan kalau dari sisi prosedur hukum sudah final, udah selesai, nggak bisa digugat-gugat, nggak bisa diutik-utik. Jalan yang terbaik adalah jalan komunikasi yang intinya membuat hati Pak Heriantonya untuk luluh. Menurut saya itu jalan yang terbaik. Kalau mau jalan hukum, ibu jungkir balik mau lapor kemana? Ya nggak bisa. Andai kata pun Suroso itu adalah taruhlah melakukan penggelapan segala macam, ditangkap lah, tidak bisa merubah putusan Mahkamah Agung. Kan itu loh Bu. Kan gitu loh. Suroso kena, ditangkap, penggelapan lah, penipuan lah, segala macam. Tapi tidak akan merubah putusan hukum itu gitu loh Bu. Nah, yang bisa merubah putusan hukum itu adalah yang menggugat untuk memiliki simpat empati pada ibu. Makanya yang akan saya cari adalah mencari empati agar yang mengaku pemilik lahan ini andai kata pun harus diganti nggak terlalu mahal.
Saya paling memakai jalur LDII. Nanti saya mau nemuin kawan-kawan saya yang di LDII. Mudah-mudahan ini bisa dicarikan jalan keluar. Ini kan kasihan warga. Iya, Bu. Udah Iya. 15 tahun. Iya, Bu. Kan saya ngomong apa yang mesti saya lakukan dan tidak mungkin saya lakukan. Yang tidak mungkin saya lakukan melawan hukum. Itu tidak mungkin gitu loh. Misalnya menolak eksekusi, nggak mungkin saya. Tapi kalau nyari kemudian nyari Pak Suroso dipenjarain itu mungkin. Tapi apakah Pak Suroso dipenjarain juga akan berdampak pada ibu-ibu dapatin tanah? Kan nggak juga gitu loh. Yang harus dicari adalah jalan kekeluargaan. Gimana caranya ini Pak Erianto ini hatinya terketuk terhadap penderitaan yang ibu alami. Kan gitu ya Bu ya? Paling itu. Saya harus nyari Pak Erianto-nya, saya ngajakin ngomong. Ya mungkin kalau seperti itu Pak, permintaan warga sih syukur kita bisa bayar dengan harga yang waktu itu kita beli Iya. 400.000 per meter. Ya nanti kita coba nemuin Pak Erianto-nya. Kan ini mah mau tidak mau Pak Erianto itu sudah menjadi pemilik sah lagi tanah ini menurut hukum ya Bu ya. Kan ngomong walaupun hukumnya kata ibu nggak adil, walaupun salah, walaupun apapun ya gimana sudah jadi putusan. Gitu. Kita mau lawan siapa? Mereka kan hukum punya alat untuk menggerakkan, yaitu pengadilan melakukan sita, kan gitu loh. Pengadilan sita dikawal polisi, polisinya tidak salah, pengadilannya tidak salah karena dia menjalankan hukum. Yang harus dicari oleh kita adalah hari ini mengetuk hati Pak Erianto. Satu, tidak dulu melakukan eksekusi. Dua, kalaupun ada eksekusi, ya tanahnya harus bayar kembali, ya harganya nggak kemahalan. Iya Pak. Itu. Ya saya kan ngomong pakai yang logis, nggak janji-janji kan. Gitu. Ya mungkin kita udah beberapa kali rapat. Ibu rumahnya mana? Di depan. Lemes ya Bu ya? Semua put. Atau bisa sare. Ya iya Bu, pasti nggak bisa tidur, orang udah rumah sendiri. Udah lelah, kenapa udah lelah? Ya, udah makasih. Kalau duduk tadi nggak akan kebagian. Iya, benar. Orang ngumpulnya Bu. iya. Tujuan saya berdiri itu biar orang semuanya kebagian. Nah, gitu. Gitu. Kalau duduk di sana nggak cukup. Rumahnya dari mana ke mana 1.200. Dua jalan. Sudah banyak yang sepuh-sepuh ya? Sampai ke ujung itu, Pak. Oh iya. Iya, Pak Erianto ya. Saya cari nanti. Ini lagi sedih kok selfie terus sih. Pak, aduh, tiap hari seliweran di TikTok, saya mimpi. Oh iya, terima kasih. Ya, saya fokus rumah dulu ya. Fokus sana dulu ya. Ini kaplingnya. 1.200 meter. Pak, ini kaplingnya. Rata-rata satu rumahnya berapa meter? Tergantung, Pak. Beda-beda, Pak. Ada 20, ada 30, ada di tengah paling kecil berapa? 90. Blok B. No tengah, Pak. 120. Jadi semuanya berapa rumah? Sekitar 50-an. 9 rumah mah 97. Kapling ada 97 kapling. Iya, Berarti ada 97 rumah. Semua kaplingnya sudah dibangun belum? Belum, Pak. Ada yang belum. Ada yang belum. Elah. Ini aja. Ini rata-rata udah pada sepuh ya? Iya Pak. Udah pada meninggal, ini rumah ini meninggal. Banyak yang meninggal Pak. Punya rumah sendiri, Bu. Tim. Berarti saya ada nomor pengacaranya ya? Ada ya? Ada yang punya. Pak Ojat punya nggak pengacara nomornya? Pak Erianto punya nomornya nggak? Saya enggak. Nanti bisa minta dari Pak Ojat Pak. Harusnya bisa sih. Jadi Pak Erianto-nya mertuanya di sini. Iya. Pak Erianto-nya di Kediri. Iya. Saya nanti cari jalannya bukan hanya cari jalan dengan Pak itu ya. Saya cari jalan yang lain. Mudah-mudahan ada jalan keluar untuk warga.
terutama yang mengalami kesusahan ya, harus bayar rumah lagi. Ya Pak, tolong dibantu dengan sangat Pak. Lihat keadaan sekarang seperti ini. Ya, tidak ada biaya apa-apa lagi, ya gimana, harus ke Pak Erianto aja ngomongnya, diikhlasin. Ada daftar ininya? Ada. Daftar nama pemiliknya dengan KTP-KTP Pak, ada? ada. Saya nanti cari jalan. Ya. Jadi upaya hukumnya nggak ada lagi kan? Udah habis. Kita sudah melakukan Oh ya. PK atas PK. Nuhun Bu, punten. Aduh. Jadi upaya hukumnya sudah habis, A. Sudah habis. Sekarang tinggal upaya negosiasi, komunikasi, ya kan? PK atas PK nggak bisa, kita sudah daftar. Gimana? Tadinya kita melakukan PK lagi atas putusan PK itu. Ternyata lagi nggak bisa. Kan setelah PK tidak ada PK lagi ya? Dulu ada kejadian kasus di Blora itu, mereka sampai 4 kali. Dan ternyata sekarang ada edaran dari Mahkamah Agung ini tidak bisa. Jadi kalau sudah PK ya sudah selesai. Sudah selesai. Tidak ada lagi PK kedua dan ketiga. Jadi putusannya sudah final. Ini rumah ini berapa meter? 180. Dulu Ibu beli berapa? Pertama 1 meter di dalam ini 150. 150 semeter Pak. Kalau yang di luar itu yang pinggir jalan Ya. 250. Ini Ibu beli 150. 50. Waktu kaplingnya belinya 150. Iya. Cuman belum dapat sertifikat. Baru AJP Pak. Baru AJP. Karena sertifikat induknya tidak dipecah. Iya. Nggak ada. Sertifikat induknya sampai sekarang dipegang oleh Arianto. Pak Erianto, tidak diberikan ke Pak Suroso. Ya. Pernah ada Pak di notaris. Waktu kami beli RW di notaris pinjam, sertifikat induk ada kelihatan. Ya, begitu juga di Tapeldi sertifikat induknya ada Pak. Ya. Ada ya? Ada. Tapi itu tiba-tiba bisa dipinjam oleh pengembang dan bisa kembali ke Pak Suroso. Bisa keluarnya AJP itu karena memang ada sertifikat waktu itu kan. Jadi waktu jual beli, waktu beli tanah itu sertifikat induknya masih ada. Ada di notaris. Gantian. Terus kemudian Notaris pertama meninggal, pindah ke notaris kedua, itu pun ada. Ya, dan menurut pegawai notaris, sertifikat itu dipinjam oleh oleh pengembang pengembangnya siapa? Suroso. Oh, alasannya Dipinjam. dipinjam. Pinjam oleh Suroso. Padahal Pak Suroso sendiri sudah menjual kapling, Betul, tapi sertifikat induknya di bawah. betul. Nah itu harusnya notaris kan nggak boleh. Kalau udah diperjualbelikan nggak boleh. Ya notarisnya nggak boleh sertifikat. sertifikat dipindah tangankan lagi. Iya. Dan waktu itu alasan dari pegawai notaris Tapeldi, sertifikat induk dipinjam dan dijaminkanlah 13 sertifikat Cikarang. Sertifikat yang lain, alasannya minjem dengan jaminan 13 sertifikat Cikarang. Bukan sertifikat di sini. Bukan. Ya nggak bisa. Istrinya yang sah di sini kan nggak bisa dipinjemin istri dari Bekasi. Harusnya seperti itu Pak. Kok notarisnya tidak melindungi kliennya? Iya. Sekarang pertanggungjawaban notaris gimana? Notarisnya juga sekarang sudah di sel Pak. Dengan kasus yang lain. Oh, dia bermasalah notarisnya. Betul. Biasa melakukan hal seperti ini. Banyak Pak kasus dari notaris tersebut seperti ini. Pengacaranya bilang gini ya, notaris sampai 5 bodong. Kenapa notaris bilang bodong? Enggak kenal. Ya mudah-mudahan yang paling utama kan sekarang kita nyari jalan agar Pak Erianto ya, Iya. Pak Eriantonya terketuk hatinya, ya kan, bisa menolong, ya minimal memberikan kelonggaran bagi warga sini untuk tetap memiliki tanahnya, gitu loh. Misalnya dengan harganya yang murah atau mengikhlaskan. Ya siapa tahu, setiap orang kan punya hati. Dan juga pada saat dibantu Pak Ocat bernegosiasi dari pihak pengacaranya Herianto bilang
ya harganya samain dengan harga Haji Anas, tapi mintanya 3 juta. Setelah kami cross check dengan Haji Anas cuma beli 280 juta per 320 meter, artinya hanya 875 per meter, Pak. Iya. Mudah-mudahan Pak Erianto melihat tayangan saya, dan saya atas nama warga yang mengalami kegelisahan karena sudah beli tanah kemudian bersengketa dan kalah di PK, bisa mengetuk hati Bapak. Mereka tidak mungkin pindah dari sini karena merasa sudah membeli, walaupun gitu kan, taruhlah dianggap orang yang menjualnya itu menggelapkan, taruhlah dianggap gitu kan. Nah kemudian tapi orang kan sudah melaksanakan kewajibannya membeli tanah. Semoga Bapak bisa terketuk, bisa bertemu dengan saya, bicara dengan saya, kita cari solusi mereka. Insya Allah ini jadi kebaikan bagi kita semua dan dari ibadah. Karena hari ini Bapak adalah pemilik sah dari seluruh wilayah tanah ini 12.400 meter persegi. Ya kita ngetuk nih Ibu ya. Ya kita mah sekarang harus minta kebaikan Pak Erianto. Ya, nggak bisa lawan ya. Tolong Pak Erianto. Oh iya. Ayo sok ngomong, siapa tahu Pak Eriantonya dengar, sok Bu, ayo. Minta tolong Pak. Mudah-mudahan Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji. Ya, mudah-mudahan Pak, nanti saya bisa bertemu Bapak ya, mewakili warga yang ada di sini. Mudah-mudahan mereka bisa tetap tinggal di sini. Terima kasih Bapak. Hatur nuhun. Bu nuhun ya. Ya, nanti saya bawa. Nuhun ya. Kita cari jalan. Saya selalu meyakini tidak ada masalah yang tidak dibereskan. Tidak ada hati manusia yang keras sekeras batu. Manusia itu secara umum hatinya lembut, tergantung bagaimana kita mendekatinya. Apalagi Pak Erianto, saya yakin sangat orang yang sangat baik, ya. Nuhun ya, nuhun semuanya. Siap. Sabar aja, cincau. Tahu. Mahal tuing. Ayo ta jajan ta. Maju. Siap. Siap. Maju. Siap, nuhun. Nanti WA ya datanya ya. Iya, siap. Haji, selalu Haji. Semoga nuhun. Siap. Hati Pak. Kabar Ibu Haji. Bapak Aing, Kang Dedi.